Halo CS-CS ku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Tukang kuaci dari Legok Hangser yang tertarik dengan kisah legenda paling berpengaruh di dunia. Selain untuk pengetahuan buat gua pribadi, sebagai tukang kuaci, bisa juga berbagi kepada CS-CS aing yang tukang sorabi tutung, oke? Video berikutnya gua akan meringkas kisah seorang yang memiliki pengaruh besar di dunia skateboard, bernama Tony Hawk. Kisah hidupnya banyak menginspirasi para skater-skater di dunia. Oke CS go. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Bat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesudian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh Anthony Frank Hawk atau yang kita kenal dengan Tony Hawk. Ia lahir pada 12 Mei 1968 di San Diego, California. Ibunya bernama Nancy, seorang profesor di sebuah perguruan tinggi, dan ayahnya bernama Frank Peter Rupert Hawk, seorang tentara Amerika. Tony dibesarkan di San Diego, California. Ia memiliki satu kakak laki-laki bernama Steve dan dua kakak perempuan bernama Pete dan Lenore. Saat kecil, Tony adalah anak yang sangat hiperaktif. Ibunya juga mengatakan bahwa saat Tony kecil, ia selalu begitu keras pada dirinya sendiri dan menginginkan dirinya untuk melakukan hal yang banyak. Di sekolah, Tony tergolong anak yang cerdas. Ia mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Awalnya sang ibu melarang Tony bermain skateboard karena takut jika Tony terluka. Namun setelah ayahnya Tony menjelaskan jika hobi Tony mengarah kepada hal yang positif, dan ketika melihat Tony mempunyai bakat dalam permainan skateboard, akhirnya sang ibu mengizinkannya. Tony, you're the big winner from Del Mar, and I guess everybody expects you to repeat that performance here. Do you think you'll be able to do it? Sejak saat itu, orang tuanya selalu datang untuk mendukung di setiap Tony mengikuti kejuaraan skateboard. Keterampilan dan permainan Tony pun sangat berkembang pesat. Ketika Tony Hawk berumur 14 tahun, ia disponsori oleh Dogtown Skateboard, sebuah perusahaan papan yang baru mengembang bisnisnya, yang inovatif termasuk membuat papan skateboard. Tony adalah bagian dari mempromosikan perusahaan tersebut dengan memberi papan skateboard gratis di setiap 3 bulan sekali. Go surfing. Go skating after good. I always push myself to do that. 3,000 first. Setelah itu, pemain skater legendaris bernama Stacy Peralta melihat potensi dan gaya skating Tony yang unik. Ia pun mengajak Tony untuk bergabung ke dalam timnya yang sedang ia buat bernama Bones Brigade. Kemudian ketika Tony resmi bergabung dengan timnya, tim skateboard itu menjadi tim skater paling terkenal di dunia dalam sejarah olahraga skateboard. Stacy juga sangat menjaga dan selalu mengajari Tony untuk membentuk bimbingan informal. Kesempatan itu akan membantu Tony Hawk dan rekan satu timnya menjadi pemain skateboard paling terkenal di dunia. Tony secara resmi dinobatkan menjadi juara dunia selama 23 tahun berturut-turut oleh Asosiasi Skateboard Internasional pada tahun 1986. Setelah Tony mulai terkenal, ia pun ikut berperan di film Treason di tahun 1986. Di sana Tony Hawk berperan sebagai pemain skateboard dan skater double yang menjadi pemain andalan untuk Josh Brolin.
Kemudian di tahun 1987, Tony kembali muncul di Police Academy 4 dan film Gleaming the Club sebagai pemain skateboard. Pada April 1990, Tony Hawk menikahi teman sekolahnya bernama Cindy Dunbar. Mereka mempunyai anak laki-laki bernama Riley Hawk. Setelah bercerai dengan Cindy pada tahun 1993, Tony kembali menikah dengan Erin Lee di tahun 1996 dan mempunyai dua anak bernama Spencer dan Keegan. Dan pada tanggal 27 Juni 1999, Tony menjadi pemain skateboard pertama yang berhasil menyelesaikan trik 900 secara sempurna. Trik 900 adalah sebuah trik yang melibatkan penyelesaian 2,5 putaran udara di atas papan skateboardnya. Tony berhasil melakukan dalam percobaan yang ke-12 kalinya, setelah gagal beberapa kali. Di sana Tony mengatakan jika ini adalah hal terbaik dalam hidupnya. Setelah itu muncullah sebuah serial video games berbasis skateboard di tahun 1999. Serial itu berjudul Tony Hawk Pro Skater. Sejak saat itu, serial tersebut mengeluarkan 18 judul, termasuk 10 judul seri utama, 4 spin-off, dan 4 pengemasan ulang. Kemudian setelah meluncurkan serial terbarunya, peran Tony Hawk dan serial itu diganti oleh karakter pemain yang dapat menyesuaikan kelanjutannya. Namun di game tersebut Tony Hawk tetap menjadi karakter yang paling menonjol dari karakter lainnya. Di game kelima dalam seri Underground, Tony adalah karakter yang paling sulit untuk dilawan oleh para pemain game. Lalu, Tony kemudian datang ke Moskow untuk mengajari para pemain skate di sana sebagai promosi video game seri terbaru. Di tahun 2002, Tony memulai tur besarnya yang bernama Boom Boom Hack Jam. Tur itu menampilkan beberapa pemain skateboard top, pemain BMX, dan pemain motocross gaya bebas terkenal dalam tur raksasa tersebut. Setelah itu, Tony mulai tur kembali yang dimulai dari kota Las Vegas sampai berlanjut ke 31 kota di seluruh Amerika dan berakhir di taman hiburan Six Flags. Tony juga kembali muncul dalam film Christopher Gale Cruise yang disutradarai oleh Neil Moritz pada tahun 2002. Tony Hawk mendirikan sebuah yayasan bernama Tony Hawk Foundation pada tahun 2002 sebagai bentuk tanggapan atas kurangnya skatepark yang aman dan legal di Amerika. Di tahun 2004, Tony bercerai dengan Erin Lee dan Tony menikah kembali dengan Losty Miriam pada tahun 2006. Pernikahan mereka menampilkan penyanyi Fiji dan band Rancid bermain sebagai band pernikahan. Mereka pun mempunyai putri bernama Clarence Cooper Hawk. Pada tahun 2007, Tony Hawk, Andre Agassi, Muhammad Ali, Lance Armstrong, Mia Hamm, dan lain-lain mendirikan sebuah badan amal bernama Athlete for Hope. Sebuah organisasi yang bertujuan untuk menginspirasi semua orang menjadi sukarelawan dan mendukung komunitas mereka melalui tindakan atlet profesional. Ia juga membuat wahana taman hiburan yang dikenal sebagai Tony Hawk Big Spin yang dibangun di 3 taman Six Flags pada tahun 2007 dan 2008. Wahana tersebut awalnya disebut sebagai Tony Hawk Experience yang dirancang untuk memiliki tampilan serta nuansa skatepark raksasa. Di wahana ini menawarkan pengalaman olahraga ekstrim penuh dengan monitor di garis antrian yang menampilkan sorotan aksi dari sosok Tony Hawk. Lalu pada Juni 2009, Tony Hawk diundang ke Gedung Putih oleh Presiden Amerika Barack Obama di perayaan Hari Ayah Sedunia. Tony Hawk, who's the best skateboarder in the world. Di sana Tony meluncur di lorong-lorong gedung, kantor eksklusif dekat halaman Gedung Putih dengan menggunakan papan skateboardnya yang ditonton langsung oleh Presiden Barack Obama. Kemudian di tahun yang sama,
Tony Hawk diberi penghargaan oleh Hall of Fame atas dedikasi dan kontribusinya terhadap sejarah dan budaya skateboard selama beberapa dekade yang sangat berpengaruh di dunia. Lalu setelah Tony bercerai dengan Lotzi Meriam pada tahun 2011, Tony juga mengabarkan kepada awak media jika ia pensiun dari kompetisi skateboard profesional untuk selamanya. Namun Tony juga masih aktif bermain skateboard dan masih terus tampil di X Games Skateboard yang sudah menjadi acara tahunan. Tony juga masih bisa melakukan trik 900 yang videonya diupload di Twitter pribadinya. Ia memberi keterangan di video tersebut dengan mengatakan jika ia sudah berusia 43 tahun dan masih bisa melakukan trik 900 hari ini. Setelah itu, Tony lalu diminta oleh mantan sponsornya bernama Quicksilver untuk mengumpulkan para pemain skateboard untuk tampil di India. Saat di India, para pemain skateboard yang akan tampil mengunjungi rumah Mahatma Gandhi. Sedikit cerita yang belum tahu Mahatma Gandhi, ia adalah seorang politikus India dan seorang aktivis yang mempunyai peran penting dalam gerakan kemerdekaan India. Kemudian saat mereka datang ke tempat pertunjukan, mereka sudah disambut oleh anak-anak muda India yang sangat antusias ingin melihat penampilan Tony Hawk. Lalu di tanggal 27 Juni 2015, Tony Hawk menikah kembali keempat kalinya dengan seorang perempuan bernama Katie Goodman. Upacara pernikahan mereka dilaksanakan di tempat kelahiran Katie, yaitu di Limerick, Irlandia. Di tahun yang sama, Yayasan Tony menerima penghargaan dari Robert Wood Johnson karena inovatif dan pengaruh mereka dalam menggunakan olahraga serta membangun budaya kesehatan di komunitas mereka. Kemudian pada bulan Februari 2018, majalah New York memberitakan bahwa Tony Hawk bekerja sama dengan Jeremy Berg untuk membantu merancang emoji skateboard di Emojipedia. Setelah desain awal perusahaan tersebut dikritik oleh Tony Hawk, mereka pun memperbaharui desainnya berdasarkan skateboard Tony Hawk sendiri. Setelah mendapatkan izin dari Tony, emoji itu pun akhirnya resmi dirilis pada 2018. Di bulan Juni 2018, Yayasan Tony Hawk Foundation telah mengeluarkan uang sebesar $5,8 juta untuk membangun 598 skatepark di seluruh Amerika. Hal itu bertujuan untuk memberi wadah agar anak-anak muda bisa mengasah kemampuan bakat skateboardnya. Dan di tahun 2020, Tony Hawk sama sekali tak bisa melepaskan skateboardnya. Namun kali ini, Tony Hawk kerap kali membuat ide-ide kreatif trik skateboardnya dan digabungkan dengan sisi komersial, seperti video yang diupload Tony Hawk di akun Instagram pribadinya. Ia membuat video berisi trik skateboard untuk keperluan iklan sebuah merek mobil. Tony Hawk juga menjabat sebagai brand ambassador dari sebuah merek sepatu dan turut membuat sebuah program amal untuk membantu penanganan pandemi virus corona. Lalu di tahun 2021, Bitcoin bekerja sama dengan Tony Hawk yang diberi nama The Skatepark Project. Mereka memberi kesempatan kepada para peserta untuk mengambil waktu bertatapan muka dengan legenda skateboard bernama Tony Hawk. Tony akan mengadakan sesi temu sapa akrab dengan setiap peserta yang membeli tiket Tony Hawk Meet and Greet. Sebagian dari hasil penjualan tiketnya akan disumbangkan untuk proyek skatepark untuk membantu membangun taman skatepark di seluruh dunia. Selain Meet and Greet, Bitcoin dan The Skatepark Project, mereka juga akan melelang papan skateboard unik yang dibuat langsung oleh berbagai seniman terkenal. Dan di setiap papan skateboardnya ditandatangani langsung oleh Tony Hawk. Lalu film pun selesai. Dari anak yang hiperaktif kemudian didukung oleh keluarganya, Tony Hawk berhasil memberi ruang dan menginspirasi kaum muda pencinta olahraga, terutama skateboard, hingga melahirkan pemain skateboard profesional setelah Tony Hawk. Oke CS go, terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Dadah. Yuk.